إذ قرب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحد ونحن له مسلمون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hayati. Ya, saya harus menyampaikan juga bahwasannya sekian kali kita Zoom RMR ini tidak ada pembacaan ayat suci Quran, dan pertemuan terakhir ada masukan, ada kritikan secara membangun bahwasannya sebaiknya dimulai dengan bacaan ayat suci, dan saat pertemuan yang September ini akhirnya bisa kita laksanakan dengan baik. Untuk memulainya saya kira langsung Pak Indi atau Dr. Novi apa yang bisa disampaikan bukan hanya oleh-oleh dari Mekah, tetapi tetap perkembangan Al-Zena sampai dengan lebih dari 60 cabang tentunya akan menginspirasi kami bagaimana RMR punya RMR se-Indonesia itu lebih dari 100. Impian kan harus besar. Begitu Pak Indi, silakan disampaikan. Ya. Terima kasih Pak Hertanto. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, sahabat pejuang rumah makan rakyat yang dirahmati Allah, tentunya ini ada dari beberapa kota. Terima kasih saya sebelumnya kepada Pak Hertanto yang telah memfasilitasi kita semuanya bisa bertemu, bisa berkumpul, bisa silaturahim dengan daring ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Patut kita syukur bersama, patut kita syukuri bersama karena apa? Karena dengan nikmat sehat, nikmat sempat kita, Allah perkenankan kita bisa silaturahim lewat daring ini. Mudah-mudahan nanti dalam daring ini Allah turunkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi niat kita, nanti Allah wujudkan dengan ketentuan yang terbaik menurut Allah tentunya. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dekat beliaulah kita bersama-sama di sini merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan insya Allah kita tentunya menantikan syafaatnya beliau di yaumul qiyamah nantinya. Allahumma amin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, karena waktu ini sudah malam. Kalau di Sopeng udah di mana ini di Parepare mungkin sudah jam 9 ini insya Allah. Jadi ini berburu dengan waktu mudah-mudahan tetap semangat teman-teman di manapun berada. Ini ada Mas Warsito Grobogan ini. Sehat Mas Warsito ya, insya Allah. Alhamdulillah sehat. Dari Malang. Ini Malang berapa cabang Pak Hartanto? Ada 4 Pak, alhamdulillah. Jadi Malang Kota, Malang Batu, terus bertumbuh ke Panjen, dan terakhir di Singosari baru beberapa bulan yang lalu. Oke, siap. Untuk Parepare baru 1 ya? Iya, Bang, baru 1, Bang. Baru 1. Sopeng, ada Sopeng ya. Sopeng dekatnya Parepare itu. Iya. Alhamdulillah.
Terus Surabaya berapa Pak Artanto? Surabaya 1 juga, Pak. Oh, Itu baru ada 1. Oke. Ratih ya. Eh, Tapi dia sudah Mas Andri nggak ancang-ancang, Pak. ada ya, Mas Andri Palopo. Bu Fitri barangkali tahu. Saya sudah Gimana? share ke Pak Indi Bang tanya. Andri Palopo nggak ada, nggak hadir. Oh iya, sudah di-share sih Hmm. Pak, tapi nggak tahu nih belum masuk. Ya. Ini juga sama nih, pembicaranya dari Pati, yang Pati nggak hadir juga ini. Saya Insya Allah, ya. Pati itu saya baru tahu si Pak Joni Diarto. Tapi saya yang kemarin juga katanya hadir gitu. Pak Joni, betul. Nah, Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, ada Mbak Dian Arkanda ya, Alhamdulillah. Mbak Aan, Alhamdulillah hadir. Baik, teman-teman semuanya, kita cerita dulu ya. Kita mungkin Bu Dr. Novi akan menceritakan dari mana sejarahnya ya, sejarah dari Alzena Skincare, kok bisa tumbuh sampai saat ini, itu seperti apa perjuangan beliau. Mungkin lebih afdolnya beliau yang cerita, gitu kan. Karena saya jujur saja masuk di Alzena Skincare dari sisi manajemen itu di 2014. Alhamdulillah. Jadi insya Allah saya pribadi kan memang basic saya adalah kontraktor, basic saya di konstruksi, dan alhamdulillah baru masuk di manajemennya Al Zainal Skincare itu 2014. Jadi lebih afdal Bu Dr. Novi, saya persilahkan, monggo Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya terima kasih Pak Hartanto dari RMR Malang atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit sharing ya, karena memang kita sharing bukan menggurui, kita saling sharing apa yang memang capaian kita. Semua pasti ada capaian, semua pasti punya kesuksesan. Kesuksesan itu berbeda-beda, tergantung dari bidangnya masing-masing. Mungkin di bidangnya Pak Hartanto di bagian apa, Pak Warsito di bagian apa, semuanya punya pilihan masing-masing, karena itu adalah Allah yang menentukan jalan, ya ikhtiar kita, profesi kita itu sudah diberikan ladang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semuanya adalah orang-orang pilihan. Dan saya yakin apalagi yang ada di rumah makan rakyat ini, subhanallah ya, saya sangat luar biasa sekali semangatnya sampai di titik sekarang pada saat pandemi, memberikan makanan gratis untuk rakyat dari awal-awal pandemi sampai detik ini. Alhamdulillah malah bertumbuh dan banyak sekali relawan dan orang-orang baik yang dipilih Allah, khususnya pada malam ini juga semuanya keberkahan. Semoga keberkahan ada di Zoom ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terkait cerita sukses itu tadi ya, suksesnya semuanya sukses. Jadi mungkin ini dapat giliran kami yang harus bercerita ya. Terkait kesuksesan bagi kami memang ada prosesnya, Bapak Ibu. Dari awal meniti Alzena itu cabang pertama di tahun 2009. Pada saat itu saya praktek pribadi, itu pun saya tinggal karena saya harus menyusui anak pertama. Jadi masih LDR sama Pak Indi. Jadi Pak Indi di Tegal, saya di Pati. Pada saat itu memang karena masih belum punya, ya masih belum diberikan Allah rezeki banyak. Jadi ya rezeki ada, tetapi saat itu memang saya merintisnya dari garasi rumahnya ibu saya. Dari pasien yang dari 1, 2, 3 datang berobat, merobatin anaknya yang batuk pilek aja, ternyata ibunya ada flek hitam, ada jerawat. Saya racik-racik sendiri karena nggak punya karyawan, saya udek-udek sendiri.
Alhamdulillah racikan itu kok kalau orang bilang kok nendang ya gitu. Jadi racikan jerawat itu nggak ada 2 minggu, alhamdulillah jerawat berkurang, racikan flek hitam juga berkurang dan ada basic skincare. Disitulah memang belum ada banyak online seperti sekarang, tetapi eh, dengan segala keterbatasan itu, alhamdulillah dari pasien saya terima sendiri, saya periksa sendiri, saya obati sendiri. Saat itu belum ada punya mobil, kita jualan jualan krim itu lewat media door to door dari pintu ke pintu. Saya ke Rembang juga praktek di salonnya tante saya setiap minggu. Itu pun juga naik motor bawa krim untuk dijual juga mengobati pasien dan lambat laun alhamdulillah 2012 pasien banyak sekali yang cocok. Pasien sakit setiap harinya bertambah dari pasien 1 2 sekarang udah ratusan. Kalau nggak dipegang Dokter Novi katanya belum marem seperti itu kalau di desa ya Pak Bu. Jadi sugestinya ada. Saat itulah saya mulai meracik krim yang harus ada legalitasnya. Jadi saat itu memang banyak sekali permintaan karena nggak ada online. Waktu itu belum bisa main online. Pada repeat ordernya lumayan, alhamdulillah. Di saat itulah memang mulai titik awalnya saya mulai berbisnis. Kalau dulu kan memang murninya mengabdi untuk pasien sakit. Tapi lambat laun ke sini kok banyak yang kepengen punya Alzena, banyak yang kepengen ada saya, dan dengan modal insya Allah ya adanya segitu, dengan modal 20 juta saya bikin klinik di kecamatan-kecamatan, dibantu dengan berbagai macam owner ya, tetapi saat itu ownernya karyawan, jadi saya dengan karyawan patungan seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat meracik produk itu dengan legalisasi BPOM dan halal, semuanya dibantu oleh Allah. Itu tadi, alhamdulillah sekarang udah 67 cabang dan tahun 2018 saya harus tinggal kuliah. Di saat itulah Pak Indi saya serahkan semua tampuk kepemimpinan Alzina. Saat itu cabang masih 16 di tahun 2018. Karena memang manajerial beliau udah luar biasa, Pak Indi. Akhirnya saya tinggal kuliah 4,5 tahun, sekarang udah 67. Jadi dulu saya mengembangkan sendiri dari tahun 2009 sampai 2014 ya, mengembangkan legalitas Alzena. Sampai 2018 baru 16 cabang. Kemudian dipegang oleh super timnya Pak Indi. Pak Indi menggunakan tim, ya tim yang ada Bu. Jadi dari saudara direkrut, dari teman ada yang direkrut seperti itu. Jadi jadilah sebuah tim dan alhamdulillah bisa dikloning polanya, pola kegagalan kami. Kami belajar dari berbagai macam sumber, otodidak, nggak seperti sekarang banyak sekali udah bermunculan sistem-sistem yang baru. Tapi dari 2009 sampai 2023 ini sistem itu terbentuk dari banyak kegagalan karena belajar. Jadi dalam kamus kami, alhamdulillah kata gagal itu kami ganti dengan kata belajar. Jadi setiap ada kegagalan, kami anggap itu adalah pembelajaran. Selama 14 tahun kami menggunakan sistem itu, mungkin sistem sekarang banyak skincare buka, banyak sekali produk-produk asing yang masuk, tetapi kami menguatkan value-nya, kami menguatkan di sisi healthy service-nya. Di saat gempuran skincare banyak seperti sekarang, kami alhamdulillah malah tetap berkembang karena dengan gelar saya ya alhamdulillah ini dari Allah. Awal tahun kemarin sudah diberikan amanah lagi di belakang nama yaitu spesialis kulit kelamin dan estetik. Itu alhamdulillah ini adalah sebagai salah satu amunisi kami untuk bisa mengembangkan sistem lagi, brand baru lagi, dan inovasi baru lagi yang tentunya insya Allah
kami akan mengembangkan diri, bukan hanya Alzena, bukan hanya brand 1, 2, 3, tetapi kami juga pengen mengajak teman-teman semuanya untuk mempunyai brand, untuk mempunyai karakteristik usaha dengan berbagai macam sistem yang selama ini kami anut. Dan alhamdulillah dari 67 cabang itu sampai sekarang kami menutup cabang itu 7 karena memang pandemi. Tetapi cabang itu bukan tutup tetapi menjadi stokis. Jadi waktu pandemi memang kami membuka 34 cabang tetapi kami menutup 7 cabang karena waktu itu pandemi PPKM kami tidak bisa beroperasi sama sekali dan cash flow juga yaitu alhamdulillah yang terbaik. Kita kita anggap itu adalah pembelajaran dan sekarang kita bangkit insya Allah mohon doanya juga untuk membuka yang namanya Inovasi Center. Di sini saya berdiri bersama profesor-profesor dari Unpad untuk menciptakan produk-produk dari lokal. Jadi saat ini memang biasanya saya meracik produk itu ngambilnya bahan baku dari Korea atau dari Cina. Saya nggak mau akhirnya saya pengen mengambil petani dari negeri sendiri untuk mengambil bahan baku karena selama ini bahan baku dari kita diekspor kemudian diimpor lagi ke kita lagi. Jadi di Indonesia itu dikonsumsi padahal bahan baku dari kita. Dan alhamdulillah kemarin setelah saya lulus dipercaya untuk mempunyai inovasi center, pabrik dan sebagai tim di belakang saya ada tim-tim research dan development yang membantu untuk mengembangkan brand-brand dari berbagai macam owner atau berbagai macam entrepreneur yang pengen mengembangkan diri di dunia skincare atau kosmetik ataupun herbal. Jadi saya siap memformulasi dan siap mengembangkan potensi diri agar munculnya manfaat lebih luas lagi. Dan insya Allah saat ini Octalab namanya Inovasi Center. Kita dari hulu ke hilir dengan tujuan dan dengan niat untuk membangun ratusan rumah Quran dan juga RMR juga mohon doanya. Jadi Alhamdulillah. sistem inilah yang kami kami anut dan kami ingin belajar juga dengan teman-teman yang ada di RMR juga gitu. Itu dari saya sharing sedikit. Ini di share screen untuk Pak Indi ya. Jadi kami mengacu kepada teori ya. Ada teori 5 on yang nanti kami coba saya sampaikan. Bagaimana kita bisa membangun multi bisnis bertumbuh sehat. Ya, insya Allah sudah kelihatan ya, Pak Terlihat, Pak. Hartanto. Ya, terlihat. Sudah. Aku bisa. Ya. Jadi bisa kelihatan, Kelihatan, Pak Pak. Hartanto? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi alhamdulillah tadi itu sejarahnya Dr. Novi dalam arti membangun Alzena Skincare itu dari 2009 dan alhamdulillah saya masuk 2014. Di saat 2018 itu baru di angka 16 cabang. Alhamdulillah beliau sekolah, terus kami alhamdulillah bisa menumbuhkan, bisa bertumbuh sampai sekarang 67 cabang insya Allah. Nah, di sini kami mempunyai teori yang kami praktekkan di mana saya bisa membangun. Ya, saya saat ini kan masih di kontraktor ya, kontraktor juga masih jalan. Terus saya membuka developer properti, alhamdulillah juga masih jalan. Jadi inilah yang kami jalankan ya. Inilah teori yang kami praktekkan, insya Allah. Gimana, Bun? Ya. Nice. Nah, di sini ada musiknya ini. Jadi nggak Ya, next-nya belum muncul. ya dimatiin. Ya. Ini mau jalan.
Sudah tak alihkan ke Sebentar. co-host. Ada musiknya itu. Apa dikirim ke bapaknya? Apa? Dikirim ke bapak. Saya kirim ke Pak Hartanto ya. Oh ya, boleh Pak. Bisa dibantu nanti. Ya. Tapi di sini belum kelihatan. Oh, gitu. Oh, udah jalan Pak Hartanto. Oh ya, silakan. Ada 5 on ya yang harus kami lakukan waktu itu ya, dan ini untuk teman-teman, untuk motivasi teman-teman bahwa ada vision, ada action, ada passion, ada collaboration, ada compassion. Mohon maaf Jadi Pak, ini yang kami Pak Indi, itu sudah posisi screen-nya sekarang belum bergerak yang tadi. Bisa di close dulu terus diulangi lagi Pak. Gimana Pak? Screen-nya belum berpindah slide-nya. Apakah memang belum berpindah atau sudah berpindah? Coba diulangi. Ya, bisa di close dulu terus diulangi lagi. Nah, itu sudah ada. Ya. Langsung ke sini aja. Ada 5 on yang harus dilakukan. Sudah. Ini matiin aja. Nah, ini ada 5 on ini. Ya, sudah. Jalan Oke. Pak. Kelihatan ya Pak? Udah ya? Ya, kelihatan. Oke. Jadi ada vision, ada action, passion, collaboration, dan compassion. Nah, mindset sebagai pengusaha, kita harus berpikir visioner. Ya, kita harus berpikir visioner. Itu visi apa? Visi adalah memang tidak terlihat. Namun dalam diri manusia mempunyai visioner yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Visi ini adalah sebuah impian atau sebuah goal ataupun sebuah niat. Maka kalau niatnya salah, maka hasilnya salah. Niatnya beda, maka hasilnya beda. Maka ini penting. Jadi dalam membangun sebuah usaha atau dalam membangun sebuah yayasan atau organisasi, tentunya yang pertama adalah bagaimana niat kita, bagaimana visi kita. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 15 disampaikan bahwa barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Allah berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Nah, ini seperti halnya orang-orang hebat di dunia ini yang mungkin ya 5 orang terkaya di dunia gitu kan, seperti apa itu yang pencipta Microsoft itu. Nah, itu kan Bill Gates itu dia memiliki cita-cita yang mulia, yaitu bagaimana orang bisa mengakses informasi dunia dengan mudah. Allah berikan, gitu kan? Allah tetap kasih, gitu. Tapi di sini ada surat Hud ayat 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ini bedanya dengan kita ya, kita yang punya iman, kita yang punya Islam, insya Allah gitu. Jadi Allah akan memberikan segala sesuatu di dunia ini, tapi belum tentu Allah akan beri sayangnya. Kasih dan sayangnya Allah itu berbeda. Nah, ini terus di dalam surah ayat 20 juga disampaikan, barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Nah, maka dalam berbisnis, dalam berorganisasi, kita tentunya harus tujuannya, niatnya hanya karena Allah. Dan sunatullahnya harus kita jalanin, yaitu sesuai dengan apa Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, sunatullahnya seperti itu. Jadi juga di ayat An-Najm ya, surat An-Najm ayat 48 disebutkan juga, dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan, dan disebutkan pula bahwa sesungguhnya dialah yang memberikan kepada semua makhluk kekayaan serta kepuasan hati dari kegiatan yang diusahakan, dan memberikan kecukupan atas apa yang disimpan. Nah, yang terpenting itu di ayat sini. Jadi apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatan Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, berarti di dalam kita berproses ya, dari awal, dari hulu tadi sampai dari hulu sampai hilir harus benar-benar clear. Dalam berproses pun
juga harus clear, hanya mengingat Allah. Maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir, surat Al-Baqarah ayat 3 disebutkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mempercayai hal gaib, menegakkan sembahyang atau sholat, dan sebagian dari yang kami anugerahkan kepada mereka, itu mereka infakkan. Nah, di sini nyambung ya, bahwa puncak dari rezeki bukan yang kita nikmati. Ternyata puncak dari rezeki itu adalah apa yang kita bagi. Beruntunglah teman-teman yang saat ini di RMR, ya, berbagi makan gratis setiap hari. Maka ayolah kita sama-sama, ya, rumah makan rakyat ini tentunya untuk siapa? Bukan untuk kita, itu kan. Sejatinya apa yang rezeki yang kita nikmati, puncak dari rezeki itu bukan yang kita nikmati sejatinya. Jadi puncak dari rezeki adalah yang kita bagi, insya Allah, ya. Tepat teman-teman semuanya masih mengelola RMR, masih bersusah payah, ya. Mas Warsito ini sendirian ini dengan istrinya di Grobogan, ini luar biasa perjuangannya Mas Warsito gitu. Nah, teman-teman di Pati, insya Allah ini yang fase kedua, ya. Insya Allah ini fase yang kedua. Karena teman-teman di Pati sempat bubar kemarin, itu kan, sempat bubar waktu Mas Andri ke Pati. Jadi ini teman-teman di RMR Pati adalah fase kedua. Jadi insya Allah mohon teman-teman nanti doanya teman-teman semuanya sesuai dengan harapan kita semuanya, ya, khususnya Pak Hertanto, bagaimana rumah makan rakyat itu akan berada di seluruh kota di Indonesia. Itu harapannya, ya, doa kita semuanya insya Allah. Maka ini perlu, ya, ayat ini perlu kita resapi, kita pahami, kita laksanakan, ya, bahwa sejatinya puncak dari rezeki adalah yang kita bagi, insya Allah. Ya, lanjut. Action yang kedua yaitu action. Jadi dalam berusaha, berbisnis harus action. Kita harus punya pemikiran yang besar, ya, mulai dari yang kecil, tapi harus bergerak cepat. Jadi alhamdulillah, itu kan, teman-teman di sini harus punya mahakarya, ya. Mahakarya saat ini yang kita punya, baiklah kita, ya, saat ini adalah rumah makan rakyat. Ya, di Malang alhamdulillah sudah ada sekian 4 cabang lebih, gitu ya, 4 cabang. Nanti insya Allah ada tumbuh lagi di Malang mana dan sebagainya. Makanya nanti di Grobogan pun juga seperti itu. Setiap kecamatan ada rumah makan rakyat. Seperti halnya tagline-nya Alzena, gitu kan, di mana di situ ada Indomaret, Alfamart, di situ ada Alzena. Dan ini sama halnya, gitu kan, di mana situ ada Indomaret, di situ ada rumah makan rakyat, seperti itu. Ya, insya Allah, ya, makanya di sini harus action, ya. Kita punya visi tanpa action, ya, menjadi angan-angan, ya, itu kan. Juga ini saya terus terang sering ditempa oleh Dokter Novi, gitu kan. Harus bergerak. Itu Dokter Novi yang menyemangati saya. Saya pun belajar senyum itu dengan Dokter Novi. Saya belajar senyum itu dari 2008 sampai 2015, Pak Hartanto. Jadi saya bisa senyum ini berkat belajar sama Dokter Novi. Ya, 2008 nikah itu belum bisa senyum, Pak. Sampai 2015 baru bisa senyum. Gitu, ya. Jadi perlu proses, perlu action, perlu perubahan, ya, sesuai dengan surat ayat 11, ya, barang siapa, ya, Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum tersebut mengubah apa-apa yang ada pada dirinya. Jadi kita harus action. Punya visi, punya impian, tanpa action itu hanya angan-angan. Insya Allah, ya. Jadi actionnya gimana? Dalam berwirausaha, pahami prinsip dasar berniaga. Terus belajar fikih jual beli. Pentingnya belajar fikih jual beli. Terus yang ketiga, magang ke pengusaha sukses. Bergabung ke komunitas pengusaha. Alhamdulillah di setiap kabupaten saya ada Apindo, dan saya dan Dr. Novi ikut di dalam Apindo. Kenapa? Biar tahu informasi-informasi perubahan-perubahan di negara maupun di dunia. Jadi aturan-aturan pajak-pajak itu akan lebih terupdate itu kalau kita ikut komunitas pengusaha, ya. Saya ikut Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, insya Allah. Terus yang kelima, bangun trust dan kompetensi. Ya, kita perlu membangun kepercayaan, membangun kompetensi, membangun trust dan sebagainya. Ini penting, ya. Terus yang keenam adalah menjadi maklar, wakil penjual, ya. Jadi nanti teman-teman yang belum punya usaha, yang belum punya modal besar, sebagai wakil penjual, itu pun yang saya lakukan di saat saya bangkrut. 2012, 2011 Allah bangkrutkan saya mengerjakan proyek
hampir separuh. Nah, di saat situlah saya akhirnya berhijrah. 2012 bisa berhijrah, alhamdulillah Allah berikan petunjuk yang luar biasa. Di saat saya berhijrah, saya tidak mikirin bisnis, tidak mencari rekan bisnis di saat itu. Waktu itu di saat saya bangkrut, saya hijrah, yang saya cari waktu itu adalah masjid. Karena di saat saya sebelumnya menjadi kontraktor, jarang-jarang sholat, ya, jarang-jarang ke masjid maksudnya, ya, jarang-jarang sholat isya tepat waktu, bahkan sholat isyanya menjelang subuh, itu sering terjadi. Makanya disitulah Allah beri petunjuk, saya sudah jual semua aset waktu itu 2012, saya tidak punya apa-apa gitu kan, hanya duit 5 juta waktu itu, Allah kasih petunjuk, udah kamu beli motor tuh duit 5 juta. Akhirnya saya belikan motor. Waktu itu motornya Jupiter MX warna merah, dan akhirnya disitulah kebangkitan saya merasakan bahwa tidak punya apa-apa gitu kan. Nah, dari situlah saya terus ke masjid terus itu. Tugasnya ke masjid, ke masjid, ke masjid. Dan alhamdulillah disitulah Allah beri petunjuk. Dikasih barang sama orang untuk jualan, menjadi maklar ya. Jadi jualan susu keliling waktu itu 2012. Alhamdulillah. Terus teman-teman yang saat ini menjadi maklar di properti saya, itu kan saya motivasi. Kamu saat ini maklar, tapi suatu saat kamu harus jadi apa? Bosnya maklar. Jadi kamu harus punya properti. Dan alhamdulillah beberapa teman saya yang dulu maklar dengan saya, ada 3 atau 4 orang itu sekarang sudah punya properti sendiri. Nah itu. Jadi mulainya dari bawah gitu kan. Nggak perlu kita mikir modal, nggak punya modal, tapi kita punya akal, nggak punya modal tapi kita punya kaki, nggak punya modal tapi kita punya mulut. Nah, nggak punya modal uang tapi kita punya tangan. Nah, itulah modal terbesar dari Allah. Maka syukuri. Nah, terus selanjutnya yang 7 menjadi reseller ya, menjadi reseller banyak sekarang. Sekarang juga saya mengembangkan reseller-reseller yang tadi Bu Novi bilang bahwa ada 7 cabang yang tutup tapi saat ini menjadi reseller kami. Cabangnya nggak ada, tapi masih jualan seperti itu. Terus atau bisa yang ke-8 adalah konsinyasi, yaitu titip jual. Ini berkaitan dengan action, ya. Action itu kita harus berpikir besar, dimulai dari yang kecil, apa yang kita punya, apa yang kita ada, mulailah, tapi harus bergerak cepat. Itu kuncinya. Terus selanjutnya on yang ketiga adalah passion. Nah, kita harus punya passion. Jadi cara memastikan bisnis adalah passion Anda itu ada 2 pertanyaan. Jadi saat saya tidak punya apa-apa, waktu itu Bu Novi baru lulus, belum punya uang, bekerjanya di mana? Bekerjanya di klinik. Di saat itu ada sebuah klinik yang ramai dengan penyakit kulitnya. Disitulah Bu Novi masuk ke sana. Gajinya berapa waktu itu? 800.000 di Purwokerto. Terus saya, di saat saya tidak punya duit dulu waktu kuliah, baru lulus kuliah, saya bekerja di mana? Saya bekerja di kontraktor, saya bekerja di properti. Nah, begitu ada uang, nah ini pertanyaan yang pertama, apa yang Anda lakukan jika Anda saat ini sudah berlimpah harta? Nah, maka mengembangkannya, Bu Novi saat ini juga ngembangin kesehatan dan kecantikan. Saya saat ini punya, alhamdulillah Allah kasih dengan izin Allah, Allah beri ke lapangan harta yang akhirnya saya berikan tanah, saya bangun, tukang tetap kerja, kita jual beli rumah dan tanah seperti itu. Ya, terkait dengan passion. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan ya, berkaitan dengan rumah makan rakyat juga harus ada passion di situ gitu kan. Passionnya apa? Passionnya orang yang senang-senang berbagi. Passionnya apa? Menumbuhkan dulu tadi ya, bahwa puncak dari rezeki itu adalah bukan yang kita nikmati tapi yang kita bagi. Itu mindsetnya harus berubah ke sana. Insyaallah ya. Terus selanjutnya collaboration. Ya, supaya bisnis kita tumbuh, supaya rumah makan rakyat ini tumbuh, harus kolaborasi. Kolaborasi itu dengan siapa? Dengan semua pihak, ya. Semua pihak, masyarakat, RT, RW dan sebagainya, desa dan sebagainya. Terus berkolaborasi dengan siapa? Komunitas lainnya. Dan alhamdulillah ya, sudah dibuktikan RMR Malang ya sudah berkolaborasi dengan beberapa komunitas banyak sekali. Di Pati pun juga kolaborasi dengan banyak sekali komunitas. Tidak memandang ras, tidak memandang agama. Itu yang luar biasa dari rumah makan rakyat. Ya, memberi makan tanpa syarat, insya Allah. Jadi semua
luar biasa gitu. Makanya ini perlu ditumbuhkan, ini perlu ditingkatkan, perlu kerjasama yang baik. Nah, nanti saya akan membahas ada 7 ya, 7 yang akan merusak organisasi itu ada 7 nanti. Nah, ini collaboration itu tentunya ya berkaitan dengan SDM. Ini mungkin Pak Hartanto lebih paham ya. Collaboration itu berkaitan dengan SDM. SDM itulah yang menentukan bertumbuhnya atau tidak bertumbuhnya perusahaan. Itu karena SDM itulah yang akan meregenerasi. Makanya perlu adanya kolaborasi itu. SDM itu kita bangun. Nah, kadang ada problematik problem di SDM. Apa problem di SDM itu? Yang pertama itu sistem leadership-nya. Nah, ini perlu ya. Sistem leadership yang nggak bagus, maka menjadi problem di SDM. Terus yang kedua, kapasitas dan kapabilitas leadernya. Saya juga baru ditampar sama Dr. Novi gitu kan. Kamu ini pemimpin, kamu harus kuat. Baru aja tadi siang. Kamu harus punya inovasi lebih. Benar, Pak. Karena apa? Banyak potensi, banyak peluang. Ini peluang, ayo. Ada. Coba kamu luas lagi berpikirnya. Sekarang difabilitas kami baru 100, baru 2 cabang. Rumah Gria Harapan kami baru 2 cabang. Bagaimana? Ayo di situ ada Alzena, ada Gria Harapan. Tadi Dr. Novi bilang, di mana ada Alzena, di situ ada rumah cetak hufaz. Nah, ini yang lagi saya pikirkan. Ayo terus bergerak. Kalau itu saya di tempat terus sama Dr. Novi itu. Maka pentingnya kapasitas dan kapabilitas leader dalam memimpin perusahaan, dalam memimpin organisasi. Terus yang ketiga, tidak ada culture ya, tidak ada budaya. Nah, ini penting, budaya dalam perusahaan, budaya dalam organisasi itu penting. Ternyata itulah yang menentukan peningkatan SDM. Budayanya apa? Misalnya nih budaya salam, sebelum berangkat harus minta restu sama suami karena kami kan di Alzena banyak wanita yang bekerja di kami. Ya, tentunya bentuk ridhonya suami dulu sebelum berangkat kerja. Terus budaya apa? Minta ditemanin Allah dulu sebelum menjalankan motornya, sebelum naik bis dan sebagainya. Minta ditemanin Allah. Temani ya Allah dan titip. Doanya hanya 2, temanin dan titip. Temani ya Allah dalam perjalanan saya ke kantor. Titip ya Allah yang saya tinggalkan, suami saya titipkan, rumah saya titipkan, anak-anak saya titipkan. Jadi selesai di situ. Berjalanlah ke kantor. Nanti sebelum masuk kantor, budayanya apa? Salam. Assalamualaikum. Loh, kok nggak ada orang kok Assalamualaikum. Nah, ini budaya kami. Tidak ada orang pun di dalam rumah salam. Karena di situ ada malaikat. Coba didoakan oleh malaikat luar biasa. Nah, terus baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, fadilahnya apa? Khatamin Quran. Bisa rumahnya itu, kantornya itu diberi rahmat karena sering dibacain Al-Quran. Terus di situ nanti doa bersama. Kalau di kami di awal pagi itu di manajemen itu membaca Asmaul Husna. Ya. Terus duha, Asmaul Husna, duha barulah berdoa bersama dengan tim. Terus afirmasi seperti itu. Nanti pulangnya doa lagi ya. Baca Al-Fatihah, Qul Falaq Nas, dilanjut Al-Waqiah. Itu menjadi culture. Terus di situ culture-nya apa? Tidak boleh main HP selama kerja misalnya, tidak boleh merokok. Laki-laki wajib ke masjid, begitu adzan wajib ke masjid. Ciptakan budaya itu. Ya, budaya kerja. Terus yang menjadi problematika yang keempat biasanya generasi kedua dan seterusnya. Nah, ini RMR itu kalau di RMR Pati sudah fase kedua. Jadi generasi kedua ini. Jadi fase kedua kalau Pati. Kemarin udah tutup, bener tutup. Udah berapa hari itu tutup? Itu seminggu apa ya Bunda? Udah seminggu tutup. Terus kami motivasi lagi. Alhamdulillah ada teman-teman yang masih semangat. Kita rekrut lagi orang-orang baru. Jadi Pati itu fase kedua RMR-nya. Generasi kedua. Terus yang kelima, ya, yang menjadi problematika SDM itu toksik, ya. Toksik ini penting ya. Jadi teman-teman bisa jadi toksik itu di leadernya. Kemarin juga saya baru belajar. Ternyata di situ ada toksik dan leadernya itu mengakui bahwa bosnya itu mengakui itu ternyata saya toksiknya. Terus merubah dia kepribadiannya dan sebagainya, akhirnya humble sama karyawan, luar biasa pertumbuhannya organisasinya. Disitulah. Jadi jangan
Anggap toksik itu dari karyawan saja. Dan toksik itu karyawan juga kadang tidak mengerti. Ternyata saya toksiknya. Nah, gitu. Gitu ya. Ternyata saya toksiknya. Toksik aja nggak ngerti. Ternyata karyawan si A, si B itu dia toksiknya. Dia nggak ngerti. Maka pentingnya pembelajaran ada namanya apa namanya itu toksik itu. Jadi apa sih sebenarnya toksik itu gitu kan. Nah, ini penting Bapak Ibu semuanya. Karena di RMR juga banyak ya akhirnya baperan nah gitu kan. Ini penting gitu kan. Teman-teman yang ini saling iri tugasnya dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau toksik-toksik itu harus segera dibina. Nah, kalau nggak bisa dibina, dibinasakan Pak Hertanto. Gitu. Itu yang kami mainkan di perusahaan kami. Jadi karyawan sudah dibina nggak mau, ya sudah dibinasakan saja. Insya Allah ya. Terus selanjutnya, terakhir adalah compassion. Apa itu compassion? Compassion itu kasih sayang. Jadi setelah kita perusahaannya tumbuh besar, ingat, harus lebih besar juga amal solehnya, harus lebih besar juga kebaikannya. Makanya ada namanya kasih sayang. Maka sinergikan antara bangun diri, bangun keluarga, bangun bisnis, bangun umat, disinergikan. Untuk apa? Untuk terciptanya kasih sayang. Begitu. Dan alhamdulillah, terus bahwa di sini sukses hanya dimiliki oleh orang yang melakukan perbaikan tanpa henti. Ya, dunia ini terus berubah. Dunia itu sering berubah, cepat kali berubah. Makanya perbaiki tanpa henti. Nah, ini 5 support system ya, sudah kita belajar sama-sama ya, ada bisnis mentor, ada spiritual mentor, ini yang kami lakukan, ada mastermind, terus ada family unit, ada team work. Nah, ini penting. Ada 5 support system dalam bisnis. Sepertinya teman-teman sudah belajar semuanya di BA maupun di BBT, BOT, insya Allah sudah belajar. Nah, maka terpenting adalah bangunlah kerajaan bisnis Anda dengan fondasi yang kuat. Karena hidup itu adalah pilihan. Maka pilihannya adalah bisnis sebagai pilihan untuk meraih ridhonya Allah, bisnis yang dibangun dengan budaya dan nilai-nilai ketaatan syariat, bisnis yang dibangun dengan sistem manajemen terbaik sesuai nilai-nilai syariat, bisnis yang dibayarkan hasilnya untuk dakwah. Makanya tadi ada kasih sayang, compassion. Maka pertanyaannya, apakah kita boleh kaya? Apa kita harus kaya? Untuk apa itu kaya? Kaya itu saja untuk menyempurnakan ibadah, kaya itu untuk membantu orang yang susah, kaya itu untuk meningkatkan sedekah, kaya itu untuk membetulkan yang salah, kaya itu untuk modal dakwah. Insya Allah hidup kita penuh barokah. Setuju Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Insya Allah ya. Jadi gitu, membuat hidup semakin barokah dengan kekayaan kita, dengan harta kita. Nah, terakhir ada 7 masalah kronis dalam organisasi. Ini tidak memiliki visi dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Ya, tidak memiliki visi dan nilai-nilai yang disepakati bersama. Ini merupakan masalah kronis dalam organisasi. Makanya tadi yang di atas visi, niatnya, ya, impiannya, goalnya. Itu penting, jangan sampai salah niat, salah hasil, beda niat, beda hasil. Maka pentingnya visi. Terus yang kedua, tidak ada arah strategi yang pasti dan jelas. Tidak ada arah strategi yang pasti dan jelas. Nah, ini makanya nanti di sini kan alhamdulillah ada Pak Hertanto ya, ahli dalam keuangan, ahli dalam laporan keuangan. Maka arahnya harus jelas. Maka arah strategi yang pasti dan jelas itu dari siapa? Dari leadernya. Makanya di RMR ada koordinator RMR, ya, ada koordinator relawan, ada koordinator apalagi itu dapur, ada koordinator apa namanya itu dana, sosial gitu media, kan, donatur, insya Allah. Jadi gitu, harus jelas arahnya, strateginya, besok masak apa dan sebagainya itu terjadwal. Kemarin saya dulu ya waktu di Sidoarjo, Bu Lulu itu ada itu jelas tuh ada jadwalnya tuh besok masak apa, ditempel itu di dinding. Jadi nggak rebutan dan jelas orang itu masaknya apa, di situ sudah ada apa, kurangnya apa, seperti itu. Pernah saya sama Dokter Novi sampai ke Bu Lulu di Sidoarjo waktu itu. Terus yang ketiga adalah penyelarasan dan kemitraan yang lemah. Nah, ini karena kita bermitra kan, karena kita tadi kolaborasi kan, ada beberapa komunitas. Nah, ini harus selaras dengan komunitas-komunitas yang ada yang gabung di RMR.
Kalau di perusahaan tentunya ya kemitraan-kemitraan saya itu kan ada pabrik, ada profesor, itu harus jelas ya, tidak boleh lemah, harus kuat di situ. Terus yang selanjutnya adalah gaya kepemimpinan yang keliru, tidak tepat, leadership-nya. Makanya tadi saya sampaikan ya, di SDM itu sistem leadership harus jelas. Gaya kepemimpinan yang keliru dan tidak tepat itu juga mempengaruhi arogan misalnya. Terus dia memakai sistem pokoknya harus kayak gini, nah itu kan juga mempengaruhi organisasi ya. Kalau tidak kayak gini bubar ya misalnya gitu kan. Nah, kan nggak boleh seperti itu. Ya, pimpinan harus mengayomi. Pimpinan sebagai leader harus bisa menunjukkan visi yang jelas, nanti dibikin SOP, bikin KPI. Nah, itulah yang menjadi arah tujuan untuk kita melangkah seperti itu. Terus yang selanjutnya kemampuan keterampilan yang lemah ya, kita mempunyai kemampuan dan keterampilan yang lemah. Nggak bisa. Ya, organisasi kuat itu harus keterampilannya kuat, kemampuannya juga harus kuat. Terus saling percaya yang kurang. Nah, ini sering terjadi. Ya, tidak saling percaya, saling mencurigai, ya. Bahkan baperan. Nah, itu kan nggak boleh gitu kan. Kita harus saling percaya. Ya, kita harus percaya bahwa ini adalah untuk umat, ini untuk lillah. Ya, di RMR ini adalah tujuannya Allah gitu. Kalau di kami alhamdulillah gitu kan, kami punya visi yang besar. Maka kami punya namanya corporate, namanya apa? Dermaga. Saya ingin ngajak-ajak teman-teman yang bergabung di dalam perusahaan kami adalah menjadi orang yang dermawan masuk surga. Makanya kami namain Dermaga Corporation. Ya, punya yayasan Dermaga Family Indonesia. Tujuannya jelas, visinya jelas, yaitu surga. Tujuan hidup kita ya, visi terbesar kita itu kan surga kan insya Allah gitu loh. Makanya niatkan segala sesuatu itu karena Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, kita menjadi orang yang dermawan, mendapatkan rahmat surganya Allah. Makanya dermaga, dermawan masuk surga insya Allah. Begitu Bapak, Ibu. Jadi terus yang selanjutnya saling percaya yang kurang udah, terus tidak ada integritas. Ini sering terjadi gitu loh. Tidak ada integritas karyawan, ngerokok, karyawan telat dibiarin, ya nggak enak mau mecat. Nah, integritas harus ditumbuhkan dalam perusahaan, integritas harus ditumbuhkan dalam organisasi, ya organisasi sosial pun juga harus ada integritasnya, harus disiplin. Ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan di waktu saya kunjungan ke RMR waktu di Surabaya di Sidoarjo dulu itu, disiplin sekali di situ. Nah, semua menu sudah tersaji gitu. Oke teman-teman. Itu ya, ada 7 masa kondisi dalam organisasi, insya Allah. Nah, terakhir, Anda tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi Anda harus memulai untuk menjadi hebat. Go action. Insya Allah ya. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Insya Allah itu ya motivasi ya dari kami. Itu yang kami jalankan. 5 on tadi dan 7 masalah kondisi dalam organisasi. Itu yang menjadi kekuatan kami. Bagaimanapun kita harus kaya. Kayanya untuk siapa? Untuk ibadah. Kaya untuk jalan dakwah, insya Allah. Begitu Bapak-Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ke Bu Dr. Novi silahkan. Pengembangan RMR apa? Insya Allah mau di mana, ada kendala apa? Monggo, insya Allah kami kalau bisa menjawab kami bantu. Terima kasih Pak Hertanto dan teman-teman semuanya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan atau kekurangan itu adalah memang kami yang bodoh gitu kan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kalau ada manfaat itu dari Allah. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, ini tidak terbayangkan selengkap itu yang disampaikan sehingga malah membuat tantangannya semakin luar biasa untuk RMR. Gini kawan-kawan, mohon maaf sekali lagi pertama kali tadi atau di akhir-akhir slide tadi ada beberapa coretan yang saya sudah berupaya nyari. Ini coretannya cara ngilangin di mana tapi nggak bisa. Mohon nanti kami dikasih slide-nya Pak Indi untuk bisa kami pelajari ulang. Siap, siap. Terus silakan aja karena kita nggak zoom formalan ya, maksudnya yang mau mengajukan pertanyaan atau diskusi itu bisa melakukan raise hand ataupun langsung bicara juga boleh seperti kekeluargaan biasa di dalam forum-forum offline. Silakan, saya persilakan. Siapa yang mau mulai atau menyampaikan pandangannya? Kalau bisa
masing-masing RMR bisa bersuara sehingga kita semua ataupun narasumber bisa tahu kira-kira ada berapa banyak RMR yang di sini, karena pesertanya sudah ini yang tertinggi di antara bulan-bulan yang lalu. Ada 27 peserta, cuman saya belum ngitung ada berapa RMR yang hadir. Mari silakan, siapa yang mau mulai duluan? Kak, yang slide-nya terbuka. Kak Engga, mau nyoba mulai pertama? Mbak Engga, dari RMR Cilacap. Atau ini Bu Sulfa Suproni, RMR Sopeng, yang sudah siap. Silakan Bu Sulfa. Di on-kan dulu ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Mohon izin Pak Dokter, Ibu, terima kasih atas pencerahannya. Makasih banyak. Semoga bernilai ibadah. Amin, amin. Amin. Terkait, mohon maaf saya agak telat karena baru balik dari kantor juga. Saya menyimak beberapa bagian pada slide Bapak Coach terkait ini masalah toksik dalam tim. Ini terkait toksik itu cenderung menyebalkan dan egois. Itu kadang menyusahkan dan merugikan orang lain, Pak Dokter, baik secara mental ataupun perbuatan. Namun di sisi lain, kita ini ingin bahwa tim kita ini seorang leader ini bagaimana upayanya seorang leader agar seorang leader ini mampu mengubah mindset para tim sehingga terpadu, sehingga kita bisa bekerja sama dengan satu komando, yaitu seorang leader. Apa yang harus leader lakukan untuk mengubah mindset para tim yang ada di dalam organisasinya. Cukup sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bisa langsung aja Pak Endi, silakan. Siap. Baik, Bu Sulfa, RMR Sopeng ya. Jadi kita sering menjumpai ya bahwa toksik dalam karyawan kami gitu kan, toksik dalam organisasi itu banyak sekali ya. Misalnya sering bergosip gitu kan, terus sering menyalahkan orang lain gitu, terus merasa berkuasa, itu kan juga toksik. Terus senang membuli, nah, suka mengeluh, itu juga toksik. Maka kami tentunya tidak serta-merta orang yang senang gibah, orang yang senang membuli. Cara kami dalam mendidik karyawan kami adalah apa? Kami ada namanya kajian rutin. Jadi misalnya nih, hari ini topiknya apa nih? Misalnya ada yang senang gibah. Nanti kami pesan ke ustadzah atau ustadz, nanti masalahnya apa temanya tentang gibah. Jadi cara kami mengurangi tadi ya yang senang gibah, nah berarti di saat minggu itu temanya adalah gibah. Terus misalnya besoknya banyak seneng ngeluh gitu kan, karyawan senengnya ngeluh. Nah berarti kami temanya minggu depan adalah tentang keluh kesah, kurangnya bersyukur. Jadi kami dalam menghilangkan karyawan, toksik karyawan gitu kan. Bagaimana karyawan itu bisa bertumbuh adalah dengan cara membina. Membinanya itu sesuai dengan tema-tema yang ada di saat itu, apa permasalahan di karyawan. Seperti itu. Ya, nanti kalau sudah dibina, tentunya kan kita lihat pertumbuhannya. Makanya penting dalam perusahaan itu ada yang namanya KPI,
penting SOP, pentingnya job desk, pentingnya apa? Absen setiap hari dan apa yang akan dilakukan setiap hari di hari itu. Nanti evaluasi di saat pulang. Begitu. Jadi tidak ada namanya kebocoran-kebocoran energi. Itu yang harus kita kawal sebagai leader. Mungkin itu ya. Jadi tentunya dibina dulu, bukan langsung di cut off itu bukan. Ya, setelah dibina ada perkembangan, kita bina lagi nanti ke sampai benar-benar levelnya sudah menjadi level manajer. Ya kita akan jadi manajer seperti itu. Terima kasih. Mungkin sudah menjawab. Terima kasih Pak Dokter atas Ya, saran dan masukan dan bimbingannya. Ya, alhamdulillah. Berarti ini terkait dengan pengembangan diri, terkait masalah, kembali lagi terkait masalah sumber daya manusianya harus kita bina. Ya, cukup sekian. siap. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih dari RMR Sopeng. Bisa dilanjut yang dari RMR yang lain? Atau RMR Sopeng ada yang lain? Ketuanya RMS Sopeng, Ustaz Salela. Oh, Kasih lewat tuh dari yang lain. oh Paling gitu. pusing ini Coach Ustaz Salela ini. Enggak, aman-aman. Ya. Silakan. Siapa yang mau melanjutkan diskusi kita? Yang Monggo boleh bertanya dengan Dr. Novi ya, misalnya terkait dengan kewanitaan. Iya. Monggo ya, misalnya. Nanti saya mau japri aja mengenai skincare. Monggo Pak Warsito yang sudah on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk RMR Gerobokan saat ini memang masih berjalan seperti biasa begitu ya, belum ada perkembangan yang berarti. Nah, mungkin ya kalau saya melihatnya ya mungkin dari saya pribadi mungkin sebagai tim leadernya atau sebagai ketuanya mungkin masih butuh banyak sekali ilmu ya, masih butuh banyak sekali belajar dan masih butuh sekali banyak dukungan dari teman-teman terutama ya pengurus dari RMR juga dari teman-teman relawan, karena selama ini memang saya merasa untuk pengurus sendiri memang belum ada yang aktif ikut membantu memberi dukungan kepada saya. Nah, untuk itu saya minta sarannya mungkin dari Pak Indi, bagaimana saya untuk membangkitkan teman-teman terutama pengurus ya, karena pengurus untuk RMR Group ini memang nggak ada yang aktif gitu ya, cuman relawan semuanya hampir yang aktifnya seperti itu. Itu aja mungkin saya tanyakan bagaimana caranya untuk menarik para pengurus itu untuk ayo kita mulai lagi untuk bergerak supaya bisa seperti yang lainnya, terutama seperti Malang kayak gitu. Itu aja Pak Indi. Siap. Terima kasih Mas Warsito dari Gerobokan. Jadi problematika itu sama ya, hampir sama dengan teman-teman Pati dalam arti kadang kan gini ya, itu sudah sunatullah ya, kadar iman itu naik turun gitu kan. Maka pentingnya kita sebagai leader di RMR itu atau perusahaan itu membuat suatu program yang bikin menarik ya orang-orang itu hadir. Nah, maka contoh misalnya ya, program kajian, program vaksin misalnya. Terus program yang menarik misalnya kajian bisnis.
tapi banyak yang hadir. Nah, itu dalam satu langkah untuk bagaimana menghadirkan orang-orang terdahulu, ya, orang-orang biar hadir dulu, gitu kan. Jangan bicara, yuk kita ngumpulin dana dan sebagainya, jangan dulu. Kita bikin acara yang buat menarik orang untuk datang, untuk hadir. Nah, nanti disitulah barulah kita memberikan penjelasan-penjelasan, terus kaitannya penguatan-penguatan, misalnya tadi ya kita sampaikan ayat-ayat Al-Quran, bahwa kita itu hidup di dunia ini sementara dan sebagainya, itu nanti baru masuk ke situ. Maka barulah nanti ajak teman-teman untuk ikut bergabung menjadi relawan, ikut bergabung menjadi donatur. Jadi bikin acara, bikin program yang jelas, yang menarik untuk orang-orang bisa hadir. Nah, ini saya juga seperti itu. Kami dengan teman-teman di Pati, dulu kan gitu, gimana ya cara biar relawan itu banyak hadir, bagaimana ya biar banyak relawannya. Dulu kan saya hanya berempat, berenam, cowok semua awal-awal itu di Pati itu. Cowok semua bikin dapur umum, terus akhirnya menghadirkan ibu-ibu, terus Bu Dr. Novi ikut gabung, akhirnya sudah bikin acara Dr. Novi, gitu kan, akhirnya banyak ibu-ibu yang gabung. Seperti itu Mas Warsito, jadi nanti baru dikuatkan di situ, bikinlah program, ya. Terus yang tidak kalah pentingnya, media itu sangat penting sekali sekarang, di era sekarang. Ya, bagaimana menciptakan media-media itu, video-video yang menarik, gitu kan, yang bikin terenyuh orang, bikin bahagia orang. Nah, buatlah media yang menarik. Insya Allah. Insya Allah itu sementara itu dulu, Mas Warsito. Ya, bikin program yang menarik, Mas Warsito. Yuk, jadikan kajian lagi di Gerobokan. Masa kajiannya berhenti? Nah, saya kapan mau ngisi lagi di Gerobokan? Insya Allah. Siap, Pak. Nanti kita usahakan. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak Warsito. Nah, ini yang biasanya sudah on cam ini siap nih. Silakan Dr. Fitri. Sudah on cam berarti kan mau ngajak diskusi panjang ini. Oh, ya, Dr. Fitri dulu silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya sudah tiba di Parepare dan bisa menyimak dengan seksama. Mungkin tadi beberapa yang saya catat ya, Pak Indi. Jadi ada kita bikin acara menarik untuk menarik para relawan. Nah, bagusnya di Gerobokan malah relawannya mereka yang aktif gitu. Nah, kalau kami di Parepare malah pengurus aja nih yang aktif gitu, relawan malah yang silih berganti. Nah, terus sudah kami bentuk seperti kajian rutin. Nah, apakah misal nih kalau misal kami minta kajian secara online gitu, dalam artian kayak kajian mistis atau apa dari Bang Indi ya sih, gimana bisa nggak Bang? Halo. Gimana Dr. Fitri? Sudah? Karena di kondisi kalau di Parepare sendiri sih memang untuk fokusnya sekarang adalah jujur kami adalah fokus cari tempat baru. Jadi karena memang waktu sewa tempat di Parepare itu sudah lewat gitu di tanggal 9. Jadi alhamdulillah kita masih dikasih rentang waktu dan kami masih mencari tempat baru lagi nih di RMR, dan sampai saat ini kami belum ada tempat yang fix gitu. Padahal September ini udah mau habis. Tapi ya semoga insya Allah tim pengurus masih terus bergerak sambil mengumpulkan dana juga. Mohon doanya dari teman-teman RMR yang lain, semoga di 1 tahunnya RMR Parepare ini bisa cepat mendapatkan tempat baru dan bisa tetap bergulirlah RMR di Parepare. Bismillah. Ya, silakan Pak Indi atau Bu Novi silakan. Ya, jadi tadi menyampaikan Dr. Fitri bahwa saat ini yang bergerak baru pengurus ya, belum ada relawan. Nah, ini memang perlu adanya ketokohan. Jadi
perlu adanya ketokohan di dalam sebuah organisasi, ya. Ketokohan di dalam organisasi, leadership tadi. Ya jujur saja, waktu saya di Pati itu dulu masih berenam, itu cowok semua itu kan. Maka saya perlu sosok siapa? Waktu itu saya ngajak istri saya, yaitu Dr. Novi, yang mengajak teman-temannya. Ya, terus di media sosialnya Bu Novi dibumingkan, di media sosial Bu Novi diaktifkan, terus simultan. Nah, makanya sekarang yang berjalan di Pati justru malah relawan-relawan ibu-ibu. Bapak-bapaknya nggak ada sekarang. Itu bapak-bapaknya sebagai pengurus saja, kontrol di sana sebagainya. Justru sudah dibagi nih, ini hari Kamis, ini hari Senin, relawan Senin, ya seperti itu. Seperti halnya di Palopo itu. Palopo kan banyakkan relawan tuh. Ini nggak ada hadir nih Paloponya sebagai semangat nih Palopo. Ini ada alhamdulillah ada Pak Joni, nanti Pak Joni menjelaskan. Sekarang nggak, itu relawannya ibu-ibu semua ya Pak Joni. Ini Pak Joni udah hadir alhamdulillah. Iya, Nah, hadir. ini harusnya Mas Andri Palopo itu kan sebagai apa ya RMR yang dikatakan sukses luar biasa gitu ya, dalam arti berlimpah-limpah dananya gitu kan, relawannya banyak gitu kan, bahkan donaturnya dari luar kota gitu. Nah ini harusnya Mas Andri memberikan semangat di sini. Nah tadi Bu Fitri, Dokter Fitri menyampaikan bagaimana ada kajian online. Silahkan Bu Fitri, di saat saya nanti mampu, di saat saya bisa, kita komunikasi aja. Kalau mau diadakan kajian online. Silakan Dokter Fitri. Tinggal nanti menyampaikan ke saya WA kapan waktunya, seperti dengan Pak Hartanto ini kan kemarin harusnya tanggal 17. Ternyata tanggal 17 kemarin saya ada kajian. Nah, Dokter Novi juga waktu itu di Jogja lagi syuting gitu kan. Mengejar video 60 video. Jadi Pak bisanya tanggal 18 malam. Alhamdulillah hari ini bisa terwujud. Begitu Dokter Fitri, insya Allah. Ya, langsung saja dilanjut di raise hand, Bu Dian Arkanda. Silakan Bu. Terima kasih. Masya Allah, mendengar paparan dari Pak Indi tadi memotivasi kami, khususnya kami yang ada di RMR, secara jelas, gamblang, dan penuh dengan motivasi. Masya Allah. Namun, ini saya mau bertanya ke Dr. Novi untuk selama ini saya lihat di berandanya Dr. Novi bolak-balik di WA, terus kemudian TikTok, ini lewat-lewat terus, Masya Allah. Nah, bagaimana keimanan seseorang itu tadi yang disampaikan Pak Indi, itu ada kadang naik dan turun. Tapi saya lihat Bu Novi ini semangatnya luar biasa, on fire terus. Kayaknya nggak pernah surut semangatnya. Nah, mohon tipsnya Bu Novi untuk bisa kami juga memotivasi seperti itu supaya bisa on fire terus seperti Bu Novi yang penuh semangat dan penuh inspirasi, menginspirasi saya seperti itu. Mohon penjelasannya Bu Novi. Terima kasih. Mohon maaf saya kamera. Silakan Dokter Novi. Iya, terima kasih Mbak Dian. Lekas sembuh ya. Syafakila, mohon maaf. Setiap setiap WA maaf banget ya, kadang slow respon, yaitu tadi ya alhamdulillah saya HP itu tiap hari itu bukan sama saya, HP itu sama asisten, jadi saya nggak bawa HP aslinya. Karena Pak Indi udah nggak bolehin, pokoknya pasien harus ada kanal sendiri untuk konsultasi. Karena sekarang tuh udah sejak ada kelas glowing, ada kelas wirausaha bersama saya tuh banyak banget. Jadi dibatasi aksesnya. Jadi pas Mbak Dian lagi konsul itu saya baru lihat tuh chatnya tertumpuk hampir ratusan ya. Jadi mohon maaf ya, Afwan. Ya. Masya Allah.
Alhamdulillah, sebenarnya sih apa ya, teman-teman, sahabat-sahabat di sini on fire sih enggak ya, tapi kalau dibilang ngoyo ya enggak, karena memang ini tanggung jawab yang membuat kita menjadi tidak, jangan pernah bilang lelah gitu Mbak Dian. Jangan pernah bilang lelah, jangan pernah bilang mengeluh sedikit pun, itu nggak pernah, itu kuncinya. Jadi apapun, saya tadi malam barusan sampai rumah tuh setengah 1, jam 12, dan jam 6 memang harus ke nganter anak, dan ini tadi ngisi apa wirausahaan di BUP. Alhamdulillah, kalau tidak ada semangat untuk pengen berbagi ilmu ya nggak bisa. Jadi yang pertama memang niat saya. Jadi kalau udah kau bilang capek, ya kadang suami bilang kamu nggak capek, itu udah hal yang Iya. biasa, dan setiap hari itu mesti ditanyakan, Dr. Novi nggak capek? Ya kalau capek mesti saya udah stop gitu kan. Tapi pada saat lelah saya mesti cerita, saya capek ya gitu aja, saya udah bilangnya ya capeknya ya cuman capek aja. Tapi Pak Indi udah tahu Dokter Novi itu kalau nggak capek itu kalau ketemu pasien itu malah nggak capek katanya. Jadi apa? Yang pertama, niat saya untuk bermanfaat itu, karena di usia saya udah 41, kepinginnya hal yang terbaik dalam hidup saya, bangun tidur dan tidur lagi harus diisi dengan kebaikan. Belum tentu besok itu saya belum tentu besok saya tuh harus belum tentu besok saya masih hidup seperti itu. Jadi setiap fase kehidupan, setiap detik kehidupan yang saya lakukan, bangun tidur sampai tidur lagi, harus ada kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat motivasi. Jadi motivasi saya, mungkin di sini teman-teman yang ada di RMR punya banyak sekali tanggungan, punya banyak sekali mungkin tanggung jawab, punya banyak sekali yang amanah yang memang mungkin belum bisa diselesaikan. Itu adalah salah satu untuk pematik kita. Jadi misalnya saya kepengen punya Alzena 100 cabang karena saya kepengen punya karyawan 1000. Ini adalah mematuk semangat saya, tapi bukan ngoyo. Berbeda dengan ngoyo ya, kalau orang Jawa tuh bilangnya ngoyo. Tapi di saat saya dikasih sehat, ya alhamdulillah saya selalu dikuatkan. Allah selalu memberikan nikmat sehat, itu aja. Nah, pada saat jurnal sukul pagi aja saya harus ditanya suami, hari ini Bunda kemana? Dan dengan ridho suami itulah saya keluar rumah. Alhamdulillah itu ringan sekali. Jadi setiap Mbak Dian lihat story saya habis ini dari praktek sini pasien banyak, setelah itu praktek di tempat lain, habis itu saya ngisi acara, habis itu terakhir ngisi di online. Kalau saya nggak ada niat untuk ke situ, mesti capek. Jadi kalau udah dilihat capek ya mesti capek. Tapi alhamdulillah selama ini capeknya tertutupi dengan bahagia. Jadi saya pernah bilang kan, kita memang tidak bisa menjadi yang sempurna, tapi kita berusaha untuk bahagia. Itu kemarin saya bilang gitu, karena itu adalah kepingin kita jangan sampai kegiatan kita membuat kita jadi beban. Oke, memang tanggungan kita ada, kita sebagai tulang punggung, kita banyak amanah gitu kan. Tetapi itulah yang mematik kita untuk selalu berkarya. Dan setiap kali kita lihat ada, ini kan saya punya rumah Quran anak difabel. Jadi kalau sebagai pematik semangat saya melihat setiap pagi lihat bis yang saya berikan untuk mereka belajar. Jadi wah, gimana sih kalau misalnya ini baru 2 bis yang bisa diangkut buat anak-anak sekolah. Gimana kalau saya bekerja lebih keras lagi, tetapi dengan banyak bis ini bisa
bermanfaat untuk orang banyak kan gitu. Jadi itu yang salah satu mematik semangat semangat saya dalam bekerja atau berkarya. Tapi memang tidak boleh mengesampingkan tugas sebagai ibu. Jadi setelah maghrib memang saya stop aktivitas, saya stop HP, saya mesti sama anak-anak. Jadi Pak Indi udah memberikan batasan sekarang Mbak Dian. Jadi HP memang saya udah di stop. Kalau habis maghrib itu udah ini kecuali di Halodoc ya, memang ada jadwalnya sendiri. Kalau anak-anak udah waktunya mereka pulang sekolah, saya harus jemput dan saya harus antar, dan di waktu itulah sepertiga waktu saya untuk bekerja, entah bagaimana ke sana ke sini alhamdulillah diberikan sehat. Itu kita tetap ada jurnal syukurnya pagi, dan di akhir mau tidur kita harus evaluasi hari ini capeknya di mana. Dalam hati saya capeknya nggak ada, alhamdulillah hari ini saya udah melakukan kebaikan berapa, kira-kira saya timbang dengan dosa saya, misalnya dosa saya apa ya hari ini. Oh, kalau misalnya dosanya hari ini lebih gede daripada kebaikannya, saya harus minta maaf, saya harus bertaubat. Jadi kalau saya seharian ngomel sama suami, mau tidur pun jangan sampai omelan itu berlanjut ke tidur. Jadi pas tidur kita udah saling maafin, udah lost. Jadi besoknya lagi kita jurnal syukur lagi. Jadi itu adalah satu schedule yang memang membuat kami berdua, saya dalam artian pribadi ini nggak merasa capek walaupun karyawan ratusan, ngurus perusahaan, ngurus pasien, kemudian ngurus sistem. Itu yang, dan juga berkomunitas. Jadi saya juga ada waktu untuk berkomunitas dengan teman-teman di Muslimah Center, di Salimah, di komunitas yang lain. Karena apa? Kita juga butuh yang namanya sosiopreneur, bukan hanya teknopreneur aja. Kalau teknopreneur mungkin saya suka di edukasi di TikTok, di IG Reel ataupun di Facebook, tapi saya juga harus bisa sosiopreneur juga, yaitu bisa memberikan komunitas yang baik. Jadi teman yang dulunya nggak pernah sholat, kalau saya ajak, oh ayo sholat, walaupun mereka agak-agak jarang sholat lah. Kalau ada Bu Novi kan mungkin ewoh lah. Itulah kita harus memberikan aura kebaikan di situ. Biasanya dengan komunitas-komunitas, apalagi di RMR, itu memang di RMR Pati itu rata-rata memang sahabat-sahabat saya yang alhamdulillah sekarang mereka malah mengajak relawan-relawan yang lain, berkomunitas dengan yang lain, dan mengajak ke RMR. Itu udah subhanallah. Saya waktu pertama RMR itu memang saya sering live, saya sering bikin konten, memang viral, jadi akhirnya bantuan-bantuan itu dari mana saja, mereka ternyata orang baik itu banyak, kita bisa ngaji di sini. Jadi itu yang membuat kita tidak capek gitu Mbak Dian. Wah, penjelasannya sudah sangat super gitu. Masya Allah. Jadi Ini menemukan nambahin satu ya, nambahin satu kata Silakan Pak. ya, dengan keridoan. Itu karena beliau istri harus dengan keridoan suami. Insya Allah. Masya Allah. Satu kata tapi menentukan. Insya Allah. Itu kunci dari semuanya itu Pak. Kalau nggak ada ridho nggak bisa ngapa-ngapain saya Pak. Saya menambahkan sedikit yang disampaikan tadi untuk slide-nya tadi. Di situ ada visi ya. Jadi tugasnya seorang leader, seorang pemimpin ataupun business owner adalah bagaimana mewujudkan impiannya, mewujudkan visinya, dan memberikan semangat kepada lingkungannya. Tetapi barangkali yang kedua ini mungkin lebih mirip ke saya, karena tugasnya seorang manajer adalah bagaimana membuat keteraturan, kepatuhan, dan sebagainya. Jadi saya membangun Zoom ini lebih cenderung kepada seorang manajer yang membuat sebuah keteraturan, kepatuhan, yang nantinya tidak menutup kemungkinan akan muncul leader-leader baru dari RMR seluruh Indonesia. Itu tambahannya. Amin, amin. Silakan dari yang lain, dari mana saja boleh. RMR Surabaya mau menyampaikan sesuatu? Lagi off. Dari Malang belum bicara. Silakan siapa yang mau menyampaikan dari Malang?
Di sini ada beberapa dari Malang, ada dari Kepanjen, ada dari Singosari, ada dari Batu, banyak, empat RMN ada semua. Silakan. Pada bilang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Er. Ya, Waalaikumsalam. Bu Vika dari RMS Singosari. Nggih. Alhamdulillah bisa mengikuti hari ini. Motivasi yang sangat luar biasa bagi saya bersama Pak Indi dan Bu Novi. Kami baru Pak Indi dan Bu Novi untuk RMR Singosari, alhamdulillah sudah 2 bulan untuk besok ini. Dan meskipun tertatih-tatih dan banyak kendala, tetap berjuang berdiri ini. Yang ini saya tanyakan ini mungkin untuk keberlangsungan secara konsisten nanti, adakah potensi-potensi peluang bisnis yang bisa dikerjakan bersama untuk relawan RMR? Mungkin pernah dilaksanakan di tempat lain atau gimana yang bisa dikerjakan bareng gitu, Pak. Jadi ada semacam keterkaitan antara relawan satu dan relawan lain, itu enggak hanya untuk kegiatan sosial aja, tapi untuk ada semacam bisnisnya juga gitu. Ada enggak ya, Pak ya? Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Bu Nur Hayati ya. Bu Vika. Bu Vika ya, Bu Vika Singosari. Baik, begini, Ibu, perlu saya tekankan, perlu saya tegaskan bahwa di dalam muamalah itu penting adanya keserasian hati, satu visi, dan satu misi. Karena terkadang dengan kita bermuamalah justru malah menimbulkan masalah. Nah, ini yang patut kita jaga, dalam arti ini di RMR ini kan memang tujuannya adalah sosial keagamaan, ya. Nah, sosial keagamaan, kalau nanti ada muamalah di dalamnya, perlu ada penguatan, perlu jaga namanya pondasi, harus benar-benar kuat. Karena terkadang dengan adanya muamalah justru malah menimbulkan perpecahan, menimbulkan silaturahim putus. Itu yang sering terjadi. Maka perlu ada pemahaman. Di dalam bisnis itu banyak sekali itu kan godaannya. Di dalam bisnis itu banyak sekali. Ya, bisnis itu adalah tantangan, bisnis itu adalah masalah gitu. Masalah jadi bisnis bisa gitu kan. Makanya ini penting, perlu duduk bareng, belajar bareng. Kalau kami menjelaskan kepada teman-teman itu, kalau berbisnis itu, kita setidaknya sudah pernah melakukan safar bareng selama berapa? 6 bulan. Pernah tidur bareng selama 6 bulan. Begitu. Jadi dalam mengetes sirkah gitu kan, muamalah kan sirkah itu, kalau udah bisnis itu sirkah. Nah, itu perlu adanya penekanan benar-benar satu visi. Kita udah sama-sama nih, udah pernah tidur bareng, pernah makan bareng, tahu tuh indikator ketakwaannya teman kita seperti itu. Tidurnya ngorok atau enggak, itu kita udah tahu. Jadi barulah boleh itu bermuamalah, bersirkah, karena kita udah satu hati, ibaratnya seperti itu. Ya, satu pemahaman. Makanya pentingnya duduk bareng. Jangan dulu bersirkah sebelum kita melakukan 6 bulan ya. Selama 6 bulan pernah safar bareng, tidur bareng. Ini safarnya tidak hanya sebulan sekali, bukan. Jadi rutinitas itu loh. Nah, cara saya mengetes kepada teman-teman itu yang mau bersirkah itu gak mudah. Ya, kita bermalam di tempat beliau yang tadi mau diajak sirkah selama 3 hari, 3 malam. Nanti di situ kita akan tahu ya, beliau itu bangunnya jam berapa, sholat jamaah ke masjid enggak subuhnya. Terus kalau dimasakin istri, ya makannya dihabisin enggak. Terus kalau dideketin anak, marah-marah enggak, ngusir anak enggak. Sampai segitunya.
dalam kita mau berpartner bisnis itu harus seperti itu. Itu yang saya lakukan itu kan. Jangan sampai nanti kalau udah berbisnis ada masalah, nggak paham tentang fikih muamalahnya, tidak paham terkait dengan azas-azas bisnis, akhirnya yang tadinya teman jadi apa? Yang tadinya kawan jadi lawan. Itu sering terjadi, banyak sekali kasus seperti itu. Nah, insya Allah bisa gitu kan, bisa disinergikan nanti tuh gitu kan. Tapi ya itu tadi, langkah-langkah tadi ya harus benar-benar tertanam. Saya pun juga punya nih bisnis dengan teman-teman di Pati gitu kan. Ya teman-teman masih berkumpul. Ya, bisnisnya aja yang sudah tidak jalan begitu. Teman-teman masih silaturahmi masih jalan. Karena apa? Karena ada salah sistem gitu kan, salah sistem yang akhirnya memang harus diberhentikan daripada dilanjutkan seperti itu. Jadi kompleks ya, bicara bisnis, bicara syirkah itu kompleks. Maka perlu pemahaman, duduk bareng, perlu pembelajaran yang lebih sebelum kita bersyirkah. Insya Allah seperti itu, Ibu. Begitu ya Pak Hartanto, insya Allah. Ya. Ini nyambungnya sebenarnya kayaknya dia tertarik untuk menjadi cabangnya Al-Zainah Malang. Cuma harus Pak tahu Pak Er. safar 6 bulan. Boleh Pak. Kan mungkin paparannya tadi apa menangkap sebuah peluang. Kalau mau bisnis Al-Zainah itu ya itu wilayahnya lain ya, bicaranya lain itu. Kita diskusinya di area yang lain gitu. Nanti dalam arti gini, kami pun juga memberdayakan ya, dalam arti di Al-Zainah itu tidak serta-merta kamu buka cabang harus sekian ratus juta, enggak juga gitu kan. Harus bermitra sekian 500 juta, sekian miliar enggak. Jadi kami malah justru memberdayakan orang-orang yang mau bangkit, orang-orang yang mau belajar bisnis. Kenapa Bu Novi membuka bisnis apa beautypreneur gitu kan? Kenapa tadi Bu Novi ngisi di SMK, di Akbid gitu kan? Ya itu karena pingin apa? Pingin memberikan manfaat kepada teman-teman. Ayo nih loh ada peluang, yuk kita sama-sama. Tapi ini bukan syirkah, harus benar-benar apa namanya edukasi terlebih dahulu. Nanti bisnisnya jual beli, misalnya jadi reseller, itu kan jual beli putus. Kalau yang tadi disampaikan untuk bersyirkah jangka panjang itu harus benar-benar tahu fondasi, harus benar-benar paham fikih muamalahnya. Seperti itu, Bapak. Ya. Mungkin itu, Ibu. Insya Allah, Bu Fika. Terima kasih penjelasannya, Pak Indi. Dilanjut. Terima kasih. Masih ada cukup waktu untuk bisa mendiskusikan sebelum apa namanya Pak Indi dan Bu Novi istirahat. Ayo, siapa yang mau melanjutkan diskusi kita? Masih cukup waktunya. Bu Nur Laila sudah on cam ya. Silakan Bu. Syukran, jazakumullah khair. Terima kasih Coach. Terima kasih Bu Dokter. Coach Indi. Awal kita berjumpa saya dapat ilmunya itu pada saat BBT 41 di Meli dulu. Alhamdulillah dipertemukan kembali meskipun dalam suasana yang berbeda. Nah, alhamdulillah saya diamanahkan untuk mengelola RMR Sopeng terkait mengenai kondisi RMR Sopeng ini sendiri. Pertanyaan yang ingin saya ungkapkan sudah terwakili dari beberapa RMR yang ada mengenai keaktifan pengurus, relawan, serta persoalan-persoalan yang lain, termasuk persoalan donasi, tempat RMR yang kepanjangnya seperti apa, itu sudah terwakili semua dari RMR. Nah, justru saya belajar dari Ibu Dr. Novi, karena saya ikuti mulai dari media, semua media terlalu aktif, bahkan saya terkadang mengatakan, ya seperti yang dikatakan tadi bahwa tentang capek, kembali ke niat kita apa sebenarnya. Nah, cuma terkadang sama halnya dengan saya pribadi. Untuk di RMR sendiri itu sebenarnya kita kan tahu dengan kondisi kesibukan pekerjaan yang masing-masing kita kerjakan, sementara jiwa kita juga terkadang ingin aktif
terjun langsung. Nah, cuma terkadang ada masukan yang lain juga bilang jangan terlalu aktif mengerusi secara lapangan. Nah, kalau saya pribadi untuk di RMR sendiri justru kalau saya yang terjun langsung di situ ada hal yang berbeda yang saya rasakan. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi kendala saat ini. Karena kenapa kondisi di RMR Sopeng itu sendiri mengenai kerelawanan itu juga masih kurang. Nah, itu tantangan bagi kami selaku pengurus karena saya pas secara pribadi untuk menyatukan antara pengurus yang satu saja dengan pengurus yang lain, yang pengurus inti itu luar biasa tantangannya. Nah, ini mungkin sedang dibahas tadi. Alhamdulillah, ini banyak pelajaran yang saya dapatkan. Kemungkinan masukan-masukan dari coach, terima kasih. Ya, bisa langsung. Masih ada? Terus untuk Dr. Novi, izin dok, sebenarnya kemarin juga banyak japrian masuk terkait masalah skincare. Kalau bisa nanti juga ada hal pribadi yang ingin saya tanyakan mengenai tadi Azina sendiri. Terima kasih. Iya. Inbox banyak dok di inbox Facebook. Oh, di inbox ya. Iya. Iya, nanti biar di WA aja di nomor WA saya. Kalau inbox tuh Jarang buka. ratusan, jadi ketumpuk banyak Bu. Jadi adminnya juga ada 3, Facebook itu sama IG itu adminnya ada 3. Jadi kadang kalau DM sama itu kadang lebih ke Japri. Maka kalau Japri itu kayak Mbak Dian itu punya nomornya kan, itu pun juga kadang mohon maaf ya Mbak Dian kadang kalau insya Allah kalau saya baca langsung mesti langsung saya balas. Untuk Bu Siti Nurlaila kalau untuk konsultasi terkait skincare nanti bisa langsung japri aja insya Allah di atas jam 8 tuh HP baru bisa dikembalikan ke saya sampai jam 9. Itu pun kalau anak-anak sudah tidur insya Allah saya balas gitu. Oke. Terima kasih, Atau ikut kelas glowing boleh insya Allah nanti grup RMR nanti saya buatkan kelas glowing gratis yang harusnya berbayar nanti gratis insya Allah kalau misalnya bisa karena kan ini ada ribuan peserta tapi berbayar memang kita ada kelas berbayar kelas glowing tapi saya bisa ngajak ibu-ibu yang ada di RMR untuk kulitnya sehat kulitnya cantik tetap menjaga kulit untuk berikhtiar agar merawat kulitnya. Insya Allah nanti akan saya buka kelas, boleh khusus akses untuk relawan RMR dengan saya langsung. Jadi bisa konsultasi langsung dengan saya. Jadi kalau ada kelasnya bisa langsung konsultasi di kelas tersebut. Nanti Insya Allah Pak Ertanto nanti akan kita buat itu aja. Fasilitasi. Nanti saya difasilitasi aja. Jadi semua bisa diakses. Jadi kalau Japri tidak bisa slow respon nanti bisa di kelas itu insya Allah gitu. Syukran dok. Yang kedua saya berterima kasih juga kepada tim. Kebetulan Ibu Sulfa Suhadi itu Ibu Sekretaris yang alhamdulillah selama ini selalu membersamai dengan tim dapur Cahaya itu. Alhamdulillah. Kalau sudah ada mereka aman, RMR insyaallah. Ya, terima kasih Bu Siti Nurlaila dari RMR Sopeng. Oke, ada yang mau lanjutin lagi? Dari Cilacap nggak jadi menyampaikan, Mbak Engga? Enggak. Pak Khairul Anam, mohon maaf, Pak Khairul Anam dari RMR mana Pak ya? Pak Khairul Anam dari RMR mana Pak? Biar kami kenal. Dari RMR Pati Pak. RMR Pati? Pati. Oh, lah ini sama Pak Endi. Tadi Pak Joni, sekarang Pak Khairul Anam. Nah, silakan deh. Katanya tadi RMR Pati disuruh cerita sama Pak Andi, sama Pak Endi. Loh Pak Joni tadi udah ceritakan Pak Endi. Enggak, belum. Pak Joni monitor aja katanya. Monitor aja.
Itu masih ada Pak Joni juga masih ada di Siap. Kalau RMR Pati alhamdulillah stabil sih Pak. Seperti yang sudah berjalan, malah justru pengurus saat ini kalau di lapangan jarang terjun, malah kebanyakan relawan. Bahkan ibaratnya seperti Ibu-ibu. ibu-ibu semua di RMR itu, di RMR Pati. Bapak paling handle kalau gas habis atau air habis itu baru Pak Juari itu biasanya yang sering malah masalah logistik. Kalau keuangan kan memang Pak Joni yang bendahara. Kebetulan kalau saya kan dulunya saya kan memang aktivitas di RMR tapi sekarang banyak di rumah Pak kalau saya. Seperti itu. Sudah jalan lah gitu intinya alhamdulillah ibu-ibu semua yang handle malah kalau di RMR Pati. Oh. Emang ada perbedaan Pak, ibu-ibu sama laki-lakinya? Kalau di RMR Pati kan memang kebanyakan relawan yang aktif kan ibu-ibu semua di Pati gitu maksudnya. Yang bapak-bapak hampir memang jarang, nggak ada lah hampir yang aktif untuk jadi relawan. Kecuali pengurus gitu maksudnya. Ya. Itu. Oke, terima kasih Pak Khairul Anam. Sama-sama. Pak Warsito mantau aja nih Pak Warsito. Oh, Pak Warsito tadi sudah ngomong kalau Pak Warsito. Lama nggak ketemu Pak Warsito. Insya Allah. Ini ada dari RMR Tegal, Bu Lina. Masih on cam, Bu? Masih on di Zoom, Bu? Bu Lina? Mungkin lagi belum on. Mbak Aan dari RMR Batu, ada yang mau disampaikan Mbak Aan? RMR Batu? Atau Mbak Hera dari RMR Kepanjen? Siapa lagi ini yang belum disebut? Sambil saya baca ya. Mbak Ratih dari RMR Surabaya ada yang disampaikan Mbak? Sementara belum Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Ratih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi alhamdulillah sekali ya. Tadi kan begitu sibuknya ya Pak Indi sama Bu Novi itu, dan kita berkesempatan bisa ketemu dan dikasih pengetahuan yang cukup banyak, bagaimana dari sisi bisnis maupun dari sederhananya tadi yang terakhir tadi harus Bu Novi harus mendapatkan ridho dari Pak Indi dulu untuk beraktivitas. Saya nggak tahu lagi kalau Pak Indi harus apa ke Bu Novi. Jadi saya tadi juga melihat ada Pak Supriyadi dari RMR Parepare, suami dari Bu Fitri. Pak Supriyadi masih ada? Mana? Bu Fitri, Pak Supriyadi masih ada? Tadi dia barusan datangnya dari Parepare ya. Halo Pak Tanto, iya hadir. Ya, silakan. Pak, jadi bukan sebagai biasanya kalau terakhir tak suruh nutup sebagai presidium, ini belum ditutup, jadi barangkali bisa menyampaikan sesuatu ke forum ini Pak Supriyadi. Ya, saya bisa bilang terima kasih banyak Pak Hartanto yang menginisiator kegiatan ini, dan Bang Indi, Dr. Novi, terima kasih banyak juga yang baru pulang umroh ya. Kalau nggak salah baru pulang umroh ini Bang Indi dan Dr. Novi baru pulang umroh dari Mekah ya. Jadi kegiatan ini luar biasa untuk bersinergi antara RMR di Jawa dan di Sulawesi. Saya kira ini penting sekali untuk ngecas lagi, recas lagi kawan-kawan yang baik relawan ataupun pengurus yang hadir hari ini.
bahwa memang RMR itu apa ya, ujiannya pasti berbeda-beda nih tiap daerah gitu. Tapi yang kerennya di sini kita saling menguatkan dengan adanya kegiatan RMR Malang terkait keuangan tadi, finansial, dan menginspirasi sekali ya, semuanya sudah disampaikan Bang Indi dan Dr. Novi. Ini couple-planner luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Dan apa ya, satu yang saya bisa lihat memang Bang Indi ini otot berbaginya tinggi sekali, sama Dr. Novi juga dari dulu, bukan baru sekarang. Dan saya melihat sampai sekarang masih komitmen untuk berbagi. Dan tadi poin luar biasanya itu, rezeki itu ketika bisa dibagikan ya. Itu yang saya tangkap, bukan pada saat kita punya, tapi pada saat esensi itu pada saat kita dibagikan. Dan RMR ini sudah tempat lah wadahnya buat teman-teman untuk berbagi. Cuman tadi memang ada ujian-ujiannya di tiap RMR terkait finansial, terkait penguatan relawan. Tapi alhamdulillah ini ada 16 cabang ya, dan saling menguatkan. Hari ini perwakilan cabang hadir dan kita berkumpul lagi bersilaturahmi untuk keilmuan yang dari Bang Indi dan Dr. Nopi. Saya kira ini menguatkan lagi buat kawan-kawan. Tadi RMR Parepare saya lihat ada 5 atau 4 orang yang hadir. Mereka apresiasi sekali di grup. Wah, ini mereka harus nyimak walaupun kadang ada yang masih di jalan. Karena hal-hal seperti ini yang mereka tunggu ini untuk saling bersinergi ya. Kadang teman-teman yang di daerah lain mungkin tidak belum dapat informasinya atau ilmunya, ketika dibagikan seperti ini akhirnya merata ini ilmu. Jadi saya berharap berikutnya kegiatan seperti ini bisa berlangsung lagi lah dengan tema-tema ilmu yang berbeda. Saya kira itu Pak Tanto. Ya, terima kasih Pak Supriyadi. Barangkali ada yang perlu dikomen sama Pak Indi dari RMR Parepare tadi. Tadi saya nyari Pak Supriyadi soalnya bilang Pak Indi sama Bu Novi itu sebagai couple lah, ini dia sama Dr. Fitri juga couple. Alhamdulillah bisa ketemu. Kapan kita BA lagi? Mas. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, Coach, siap. Alhamdulillah. Ini saya ini kekurangan energi nih ya. Nggak ada Mas Andri. Iya, betul. Palopo. Luar biasa. Pak Andri sibuk sekali, saya lihat kegiatannya dia. Memang kalau di chat juga ya saya mengerti, emang ketua banyak hal sekarang, dia fokus di itu juga, Islamic pusat yang PBI lagi memantau kegiatan untuk pembangunan ya, untuk pembangunannya. Ya. Ya, berkaitan tadi yang disampaikan ya, alhamdulillah karena ini Mas Darmaji ini adalah suami Dr. Fitri. Alhamdulillah saya sudah pernah nginap di tempat beliau, Pak Hertanto. Jadi kami sudah pernah nginap di tempat beliau di jamu yang luar biasa gitu kan. Dalam arti waktu itu acara BA ya, keliling BA di Sulawesi, insya Allah Sulawesi Utara. Jadi alhamdulillah tadi disampaikan bahwa memang betul Bapak, Ibu semuanya, bahwa puncak dari rezeki itu adalah bukan yang kita nikmati, tapi yang kita bagi. Itu sangat terasa dan sangat membahagiakan. Nah, karena apapun itu tadi ya, saya sudah sampaikan ya di surat Al-Baqarah ayat 3 tadi ya, kalau nggak salah itu. Jadi ya memang betul sembahyang, sholat, dan terus yang apa yang kita infakkan seperti itu. Kalau kita udah dapat sesuatu, jadi teorinya seperti ini. Di saat kita sudah punya materi satu, kebaikannya harus satu. Nah, sudah kebaikan satu, tingkatkan lagi materi yang kedua. Materi itu dalam arti bisnis bisa, karir bisa, ya, pendapatan lainnya gitu. Materinya dua, ya kebaikannya harus dua. Terus sampai ke level paling tinggi, level 10, seperti itu.
Itu teorinya. Ya, insya Allah nanti kita teman-teman bisa praktekkan bahwa apa yang kita dapatkan, kita ada kebaikan. Ya sudah, tadinya pondok pesantren baru satu, anak yatim baru satu, begitu materinya dua, ya pondok pesantrennya dua, anak yatimnya jadi dua. Seperti itu. Kebaikannya RMR-nya tadi baru satu, misalnya ya, kita baru berkontribusi satu RMR. Begitu kebaikannya 10, ya ini RMR-nya 10. Seperti itu. Insya Allah seperti itu tambahannya. Terima kasih. Ya, sebelum waktu semakin berakhir, barangkali tadi kita cari RMR Tegal, sekarang RMR Tegal yang sudah on cam. Bu Lina, silakan, apa yang perlu disampaikan? Belum ada suaranya, Bu. Belum di on kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hertanto waktu yang diberikan saya. Pak Indi kemarin ke Tegal, Bu Novi, saya nggak sempat ketemu ya. Saya kebetulan panitianya rival biasa Pak. Padahal suami udah ketemu Pak Indi, saya pengen ketemu sama Bu Novi. Alhamdulillah ya Pak, sehat Pak Indi sama Bu Dokter Novi. Ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah untuk Rumah Makan Rakyat Tegal sampai saat ini kita buka terus, Pak Hertanto dan teman-teman semua, Pak Indi, walaupun porsinya nggak sebanyak yang di Malang ataupun Surabaya, apalagi yang di Mas Andri ya. Tapi alhamdulillah kami menyediakan menu-menu yang bervariasi dan insya Allah untuk Kemis kita ada donor darah. Itu udah rutin 3 bulan sekali, sudah hampir 2 tahun mengadakan donor darah di Rumah Makan Rakyat. Tuh. Ya kendala pasti ada lah untuk Rumah Makan Rakyat Tegal. Kendalanya ya kadang itu tadi relawan yang kadang sudah ngisi jadwal jaga ternyata nggak bisa hadir, itu akhirnya dihandle pengurus itu. Dan paling terutama juga tentang donasi juga kadang-kadang ya. Tapi alhamdulillah sih kami sudah lancar, masih terus selama hampir 4 tahun ini Rumah Makan Rakyat Tegal masih melayani masyarakat sekitarnya yang membutuhkan. Terima kasih juga Pak Indi sama Bu Novi, tadi ilmunya luar biasa, masukan buat saya pribadi sendiri juga mungkin untuk teman-teman. Terima kasih atas motivasinya. Ya. Itu aja mungkin di Rumah Makan Rakyat Tegal. Terima kasih Bu Lina dari RMR Tegal. Nanti kalau mau dikomentari sekaligus mohon kepada Pak Edi memberikan closing statement karena waktunya semakin mendekati habis, sehingga apa yang disampaikan Bu Lina tadi kalau memang ada yang dikomentari silakan, tapi nanti sekalian Pak ya langsung closing statementnya baru kita nanti tutup. Terima kasih. Oke, Bu Lina mohon izin bertanya. Untuk RMR Tegal, apakah masaknya masih di dropping seperti yang pernah saya ke sana? Jadi masaknya masih tidak masak di tempat ya? Tidak, kita jadi ada masih 4 di dropping pakai mobil gitu? Ya, kebetulan saya kalau menunya bakso, soto, saya pakai mobil. Tapi kalau menunya yang simple, yang paling tumisan-tumisan, gorengan, itu tadi siang juga kebetulan saya yang masak sama suami, kita nganterin ke Rumah Makan Rakyat dan kita juga yang jagani, yang itu meladeni untuk konsumen. Masih Pak, kita ada 4 dapur yang di Tegal. Baik. Terima kasih, Ibu. Baik, teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hertanto, saya harus closing statement bahwa teman-teman semuanya, ini ada Mas Ahum, nggak dikasih kesempatan, Pak Hertanto? Silakan Pak. Tadi mau tak kasih biasanya belakangan Pak, dia belum pakai doa. Tapi kalau mau Oke, siap. dikasih Pas itu kesempatan. dengan pecinya. Siap. Jadi alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Saya bersyukur di sini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, bisa silaturahmi dengan para pejuang kebaikan. Maka pesan saya, teruskan amanah ini. Apapun yang kita beri bukan untuk
ya, sejatinya apapun yang kita keluarkan itu adalah kembali untuk diri kita. Jadi jangan berhenti untuk menjadi orang yang baik, jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Karena apapun kebaikan itu insya Allah akan kembali ke diri kita. Apapun yang kita beri, apapun yang kita kasih, insya Allah akan kembali ke diri kita. Maka tidak ada yang namanya orang malas, yang ada adalah orang tidak punya motivasi. Maka teruslah bergerak, teruslah berjuang, teruslah belajar. Insya Allah kita akan menjadi orang yang hebat, ya. Pantang mundur untuk menjadi pemenang. Teruslah maju, teruslah bergerak. Insya Allah di dalam pergerakan insya Allah ada keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti Masya. tadi yang disampaikan tadi, Pak Ahum bagian penutupan dengan doa. Monggo Pak Ahum. Belum terdengar suaranya. Audinya sudah terbuka, cuma suaranya belum masuk Pak Ahum. Ya, coba. Masuk ya. Sambil bicara ya. Masuk ya. Ya, oke, masuk. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini agak nyusul tadi ya, biasalah ngurus si kecil biar sampai tidur dulu. Terima kasih ke Pak Andi, Pak Indi, idola saya luar biasa ya. Ketemu di Tegal. Saya sampai bilang ke istri bahwa sahabat, teman, guru, idola saya saat ini adalah Pak Indi. Ya, saya sampaikan ke istri juga kalau idola itu ya bukan untuk disanjung, tapi untuk dikejar ya. Prestasinya. Mudah-mudahan saya bisa ngejar ini. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya ingin sedikit nyampaikan satu ayat ya, surat An-Nur ayat 55, langsung aja artinya lah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Nah, mudah-mudahan kekuasaan itu akan dititipkan di tangan-tangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat kebaikan termasuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amahu wa yukafi majil wajhikal karim wa dimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Kami berharap kepadamu segala ridho, kasih sayang, Rahman dan Rahim-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami, terimalah segala amal perbuatan kami, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami, orang tua kami, guru-guru kami, senior-senior kami, pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, sakinahkanlah keluarga kami, anugerahilah kami anak yang berbakti, anak yang menjadi dambaan bagi kami, orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah perniagaan kami, perdagangan kami, rizki-rizki kami. Ya Allah, kembangkanlah usaha kami supaya mampu bermanfaat untuk seluruh umat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami lemah tanpa pertolongan-Mu, kami lemah tanpa kasih sayang-Mu. Ampuni kami. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika man siwak. Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian. Terima kasih Pak Ahum, dan sebelum kita akhiri mohon on cam dulu, kita ambil dokumennya untuk forum ini di bulan September. Mudah-mudahan pelaksanaan di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya jauh lebih bagus
dengan eksekusi di lapangan yang terrealisasi. Ayo dibuka dulu. Ya, lanjut. Siapa lagi? Buka dulu. Ya. Van, bukain Mama Van. Karena ini dari awal prestasi tertinggi, jumlah peserta terbanyak, juga RMR terbanyak, dukungannya juga jelas. Jadi kalau beberapa yang waktu saya kasih link Zoom, forum ini merindukan. Jadi nanti saya nggak tahu nanti bulan depan siapa yang akan diundang, tapi rencananya insya Allah kalau saya bisa berhubungan lebih cepat itu dengan Baby Care, owner Baby Care ya. Siapa Mas Ahum namanya? Pak Waluyo. Pak Waluyo ya. Maksudnya bahwa kita coba menghadirkan para usahawan yang memang sudah bisnisnya sudah antar kota ya. Jadi supaya kita terinspirasi untuk menjadi 100 RMR itu sangat memungkinkan. Oke, ada yang belum terbuka? Mbak Vika barangkali sudah nggak on? Mbak Ratih dari Surabaya nggak di on kan? Bu Yuni? Bu Norma? Pak Joni? Bu Tarita, Bu Hera? Bu Aan? Oke, kalau nggak ada, oke kita ambil dulu ya. Mohon yang lain juga bisa ngambil barangkali yang terbaik itu di tangan Anda. 1, 2, 3. Sebentar, saya ambil dulu. Bentar ya. Terus saya ambil lagi. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Indi. Mohon maaf kalau kami penyelenggaraannya sangat sederhana, tapi mudah-mudahan tetap kembali bisa memberikan insight, memberikan semangat, bukan hanya sebagai berjalannya RMR saja, tapi bagaimana mengembangkan RMR ini yang dengan niatan segalanya untuk ridha Allah. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua RMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.